Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini resmi menghentikan bantuan sosial atau BLT COVID-19 kepada warga terdampak pandemi. Penghentian ini terhitung mulai September 2021. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan Denny Warta Junifta, peneliti Indef. Selamat sore, Mas Denny. Ya, selamat sore, Mbak. Mas Denny, terkait dengan di stopnya BLT oleh Menteri Tri Risma hari ini akan menyatakan akan menghentikan bantuan sosial tunai COVID-19 kepada warga terdampak pandemi terhitung mulai September 2021 ini. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini, Mas Denny? Ya, yang pertama perlu dipahami bahwasanya bansos adalah bantal pengaman ya. Jadi ketika bantal pengamannya ini tidak empuk, maka orang yang jatuh dari pandemi itu akan lebih sakit gitu ya. Dan nomor dua yang perlu dipahami bahwasanya pandemi ini belum selesai ya. Memang sekarang kasus memiliki tren penurunan ya, tapi kita perlu cermat untuk melihat itu. Kenapa? Karena sekalipun secara data menurun, tapi kita lihat mobilitas kita itu lebih besar ya daripada sebelumnya ya. Jadi saya sepertinya agak riskan ketika melihat kondisi mobilitas yang besar, maka pandemi akan cepat selesai, sepertinya belum gitu ya. Dan ketika pandemi belum selesai dan bantal pengaman tadi tidak bisa empuk gitu ya, itu akan lebih sakit ya kepada masyarakat miskin dan rentan miskin terutama ya ketika BST ini dicabut. Baik, Mas Denny, lalu evaluasi dari Anda terkait dengan BST yang selama kurang lebih 3 bulan ini berjalan dan sebelumnya juga dilakukan selama pandemi. Oke, mungkin ada dua ya kalau saya lihat. Yang pertama, sebelum PPKM itu kan total kan ada sekitar 12 ya, ada 12 bantuan perlindungan sosial ya. Itu ada sebuah 12 skema, dan itu skemanya memang sangat bermacam-macam, baik itu beras, upah maupun listrik ataupun bantuan langsung gitu ya. Nah, catatan saya yang pertama itu terkait dengan kalau kita lihat data alokasinya itu dari 12 itu memang lebih banyak ini untuk kasih sembako secara langsung ya. Padahal kalau kita melihat memang kebutuhan masyarakat itu juga, apalagi masyarakat miskin ya, itu juga di luar sembako dan makanan pokok tadi itu. Terus yang kedua terkait dengan jumlah gitu ya. Tadi disebut kemarin juga BST disalurkan sekitar 300.000 ya per bulan gitu ya. Kita perlu cermat ya bahwasanya kalau kita melihat data di BPS saja itu ada sekitar 27 juta ya, 27 juta masyarakat miskin, belum kemudian termasuk dengan masyarakat yang rentan miskin gitu ya. Jadi itu yang dari data itu aja sepertinya kurang ya. Terlebih kalau kita lihat garis kemiskinan itu ada kalau garis kemiskinan pakai BPS itu kan ada sekitar 470 ribuan per bulan. Jadi kalau misalkan pengeluaran itu di bawah 470 ribu itu orang dianggap miskin gitu ya. Nah, bantuan 300 ribu itu dari sisi itu juga tidak mengcover gitu ya, tidak mengcover masyarakat miskin. Terus yang kedua, belum lagi persoalan keterlambatan penyaluran. Jadi ini sudah bantalnya saja yang tidak empuk gitu ya, tidak empuk tadi, juga penyalurannya masih lambat gitu ya. Ada yang kemudian ada yang menerima ada yang belum menerima, bahkan ada yang tidak menerima gitu ya. Itu yang kemudian sepertinya ini akan semakin membuat berat ya efek pandemi terutama kepada masyarakat miskin ya. Terlebih secara bulan Maret ya, terhitung bulan Maret kemarin, setahun saja itu udah nambah masyarakat miskin 1,7 juta masyarakat miskin. Itu tentu itu akan bisa lebih gitu ya. Jadi memang dari situ diharapkan bantalnya ini melalui bantuan sosial bisa empuk gitu ya, dan jangan sampai kemudian ini sepertinya sangat dini untuk itu dihentikan. Oke, baik. Mas Denny, apakah Indef sendiri memiliki catatan pemerataan pembagian bantuan sosial tunai ini kepada masyarakat yang membutuhkan? Seberapa banyak masyarakat yang mungkin sampai saat ini sudah
menerima dan belum menerima dari target yang yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial? Ya, gitu ya. Jadi ya memang pertama terkait kita melihat terkait data ini ternyata masih berserak gitu ya kalau sebelum ke sana ya. Jadi data ini masih berserak, kemudian sehingga karena data yang berserak tadi sehingga penyalurannya ini sangat tidak tepat sasaran, terlebih itu terdapat macam-macam lini perlindungan sosial. Tadi disebutkan ada 12 gitu ya. Nah, itu ada yang kemudian bisa tumpang tindih tuh ya kan, yang kemudian masyarakat desil di atas desil keempat gitu ya, sebenarnya itu udah keluar dari rentan miskin, itu bisa kemudian bisa sampai dapat juga bantuan yang kemudian itu dialokasikan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Begitu juga sebaliknya gitu ya, masyarakat yang miskin pun itu kemudian masih ada beberapa yang banyak kemudian tidak menerima. Terlebih ini yang kemudian untuk daerah itu ya, untuk daerah penyalurannya kemudian dilakukan oleh daerah ini sepertinya PR-nya lumayan gitu ya. Karena pertama itu kan data yang kemudian disusun oleh Kemenkes melalui DTKS tadi itu memang masih perlu untuk terus dimutakhirkan hingga sekarang agar kemudian perencanaan dan penyampaian ini bisa lebih bagus lagi. Kemudian yang berikutnya itu kan ada juga dari BLT dana desa gitu ya. Nah, BLT dana desa ini kan memang harapannya itu muncul dari masyarakat desa sendiri yang kemudian mengusulkan nama-nama yang bisa dikucurkan melalui alokasi dana desa tadi itu ya. Nah, cuman memang problemnya yang pertama itu tadi ini nama kemudian sudah ada, tapi kemudian persoalannya dari pencairan dana desanya itu yang kemudian karena pencairan dana desa dari sisi itu kan juga perlu stepping beberapa langkah ya, misalkan. Jadi Mas Denny, menurut Indef sendiri memang ini masih carut marut begitu ya, pemberian bantuan sosial tunai ini untuk masyarakat tidak tersampaikan dengan baik begitu ya? Ya, betul Mbak. Jadi memang masih banyak PR sebenarnya yang perlu untuk diselesaikan. Lalu dengan adanya penghapusan ini yang tadi Mas Teddy sebutkan bahwa 300.000 itu sebenarnya belum mencukupi gitu. Kemudian dicabut padahal masih banyak juga yang belum menerima. Ini tanggapan Mas Denny sendiri bagaimana melihat hal ini? Apakah ini sangat berdampak kepada masyarakat kecil yang mungkin tadi menurut Mas Denny sendiri bahwa 300.000 itu sebenarnya tidak mencukupi, bahkan ada yang belum menerima. Sekarang mau dicabut, apakah ini akan sangat berdampak bagi mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial tunai? Betul, ini tentu sangat terdampak karena pukulan masyarakat miskin kan ada dua ya. Yang pertama adalah pukulan dari sisi tenaga kerja gitu ya, karena ada layoff banyak, kemudian mereka dipecat gitu ya. Terus yang kedua dari sisi pukulan dari lini kesehatan akan sangat terpukul ketika orang itu sudah miskin dan kena COVID. Terus yang ketiga kemudian nggak dapat BST ini yang kemudian semakin bantalnya ini udah nggak empuk, udah sakit banget gitu ya tadi ya. Nah itu yang kemudian jadi persoalan. Tentu ini akan berdampak pada tentunya daya beli ya, terlebih kita kan sekitar 50% lebih itu memang pertumbuhan ekonomi kita disupport oleh konsumsi dan konsumsi menengah bawah itu. Jadi kalau kita melihat itu ada perbedaan masyarakat miskin sama orang yang lebih yang punya duit ya. Kalau masyarakat miskin itu dikasih duit itu lebih banyak, dia pasti dibelanjakan gitu ya. Tapi kalau misalkan orang yang di luar orang miskin itu dikasih duit itu pasti akan disimpan. Jadi perputarannya itu nggak akan lebih masif lah. Makanya penting sekali kemudian alokasi ini tetap harus terus untuk dijalankan gitu ya, diberikan agar perputaran ekonomi itu bisa terus meningkat gitu Mbak.
Baik, yang terakhir Mas Denny, saran Anda untuk bantuan sosial yang sebetulnya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi yang sebenarnya masih ada sampai dengan saat ini meskipun sedikit menurun. Oke, saya pertama mungkin saya ingin menegaskan bahwasanya pandemi belum usai, bahkan Mbak sampai tahun depan pun juga saya rasa masih belum usai ketika kita melihat mobilitas masih seperti sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu akan memberikan dampak pukulan yang kemudian lebih panjang lagi kepada masyarakat miskin di tengah carut marut data dan sebagainya. Penghentian bantuan sosial itu akan semakin lebih menyakitkan gitu. Dan makanya yang pertama, bantuan sosial ini sepertinya mesti terus untuk tetap dicairkan ya, tetap dilakukan sembari pemerintah memperbaiki data dengan lebih mutakhir. Jangan sampai data aja belum selesai mutakhir kemudian bantuan sosial ini dihapuskan begitu, Mbak. Oke, baik, jadi seharusnya tidak dicabut dulu bantuannya, diberikan dulu sampai merata begitu ya Mas Denny. Oke, baik, terima kasih Mas Denny Yuarta Junifta, peneliti Indef telah bergabung bersama kami di Indonesia Petang. Selamat sore. Selamat sore.